Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah mengucapkan sesuatu yang kamu sendiri tidak menyukainya ketika orang lain mengucapkannya kepadamu. Salam dan selamat berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP, memasuki volume yang ke-42, melanjutkan pembahasan soal-soal materi bangun ruang sisi lengkung. Yang pada episode kali ini kita akan bahas beberapa soal yang cukup menarik dan menantang, baik terkait volume maupun luas bangun ruang sisi lengkung. Maka dari itu, siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar hadir, fokus mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati, agar apa yang kita sajikan ini benar-benar bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat tentunya. Nah, sebelum kita ikuti sajian berikut, silakan subscribe channel ini dan juga tekan tombol loncengnya jika belum, agar kalian mendapatkan notifikasi dari sajian video-video kami yang terbaru. Dan silakan di like, komen, dan share. Bagi kebaikan untuk sesama, insya Allah bernilai amal soleh. Mari kita ikuti selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP, volume yang ke-42, melanjutkan pembahasan soal-soal materi bangun ruang sisi lengkung, bagian yang keempat. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal nomor 24.15. Perhatikan gambar. Sebuah ember tampak seperti gambar di samping. Kapasitas air maksimal yang bisa ditampung dalam ember adalah titik. Penyelesaian. Perhatikan gambar dengan seksama. Untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan ini, kita lakukan sebagaimana kita mengerjakan kasus kap lampu pada pembahasan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, yaitu kita buat garis-garis bantu untuk terbentuknya bangun bantuan. Perhatikan dengan seksama, kita perpanjang garis pelukis dari ember dan juga tingginya atau kedalamannya, sehingga seolah-olah menghasilkan sebuah kerucut yang dipancung kerucut kecil di bagian bawah itu. Yang mana untuk kerucut besar, yaitu penampang ember bagian atas berdiameter 28 cm, artinya berjari-jari 14 cm. Kemudian untuk alas ember adalah berjari-jari 7 cm sebagai jari-jari alas kerucut kecil. Kemudian kedalaman ember adalah potongan dari tinggi kerucut besar. Untuk tinggi kerucut kecil belum diketahui, maka kita misalkan. Caranya kita ambil bangun segitiga
siku-siku untuk kita lepas dari bangun aslinya seperti ini. Kemudian untuk ketinggian dari kerucut kecil kita misalkan X. Kalau pada saat kita menghitung luas kap lampu yang kita misalkan adalah panjang garis pelukis dari kerucut kecil dan garis pelukis dari kapnya sudah diketahui karena kaitannya dengan luas adalah panjang garis pelukis. Sedangkan untuk volume kaitannya adalah tinggi dari kerucut. Nah, tugas kita yang pertama adalah menentukan nilai X, yaitu sebagai tinggi dari kerucut kecil, yang akibatnya kalau tinggi kerucut kecil ini sudah kita ketahui nilainya, kita bisa mengetahui tinggi dari kerucut besar. Kita lakukan perhitungan dengan menggunakan konsep kesebangunan pada sebuah segitiga yang dipotong oleh sebuah garis sejajar salah satu sisinya, yaitu sisi segitiga kecil per sisi segitiga besar sama dengan sisi segitiga kecil per sisi segitiga besar. Kita tulis persamaan perbandingannya adalah X untuk sisi segitiga kecil ukuran tinggi kerucut kecil per X plus 12 adalah sisi segitiga besar untuk tinggi kerucut besar. Sama dengan 7 adalah sisi segitiga kecil untuk jari-jari kerucut kecil per 14 adalah sisi segitiga besar untuk jari-jari kerucut besar. 7 per 14 kita sederhanakan menjadi setengah. Kemudian kita lakukan perkalian silang, 2 dikalikan X, 1 kita kalikan X plus 12. Hasilnya 2X sama dengan X plus 12. X atau 1X pindah ke ruas kiri menjadi negatif. 2X dikurangi X atau 1X adalah X. Sehingga X sama dengan 12. X sama dengan 12 ini adalah tinggi dari kerucut kecil. Dengan demikian tinggi kerucut kecil 12 dan tinggi kerucut besar adalah 12 ditambah 12 atau 2 kali 12 yaitu 24. Kita pasang pada bangunnya. Nah seperti ini. Maka untuk menghitung kapasitas atau daya tampung air dalam ember sama artinya menghitung volume kerucut utuh atau kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil akan kita dapatkan volume embernya. Maka kita tulis volume ember sama dengan volume kerucut besar atau utuh dikurangi volume kerucut kecil yaitu yang bagian bawah. Kita tulis rumus volume dari masing-masing kerucut, yaitu untuk kerucut besar adalah sepertiga pi R besar kuadrat dikali T besar dikurangi sepertiga pi R kecil kuadrat dikali T adalah untuk volume kerucut kecil. R besar, T besar, R kecil, T kecil ini hanya untuk membedakan bahwa yang kita gunakan huruf besar atau huruf kapital itu adalah ukuran dari kerucut besar. Yang kita menggunakan huruf kecil itu adalah ukuran dari kerucut kecil. Biar tidak salah dalam substitusi. Sekarang kita substitusikan. Untuk R besar adalah 14. Kemudian T besar adalah 12 ditambah 12 yaitu 24. R kecilnya 7 dan T kecilnya 12. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya adalah 22 adalah pembilang dari 22 per 7. Kemudian 2 ini adalah 14 dibagi 7 hasilnya 2. Kemudian 14 tetap, 8 adalah 24 dibagi 3. Dikurangi 22 adalah pembilang dari 22 per 7. Kemudian 7 dibagi 7 adalah 1. Dan 7 tetap, kemudian 12 dibagi 3 adalah 4. Kita sederhanakan lagi menjadi 4.928 dikurangi 640.
sama dengan 4.312. Jadi kapasitas air maksimal yang bisa ditampung dalam ember adalah 4.312 cm3. Jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 24.16. Sebuah tabung yang berdiameter alas 28 cm berisi air setinggi 30 cm. Jika ke dalam tabung itu dimasukkan 6 bola besi berjari-jari 7 cm, tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan ke 6 bola adalah titik. Penyelesaian, kita gambar ilustrasinya. Tabung berdiameter 28 cm berisi air dengan ketinggian 30 cm. Kemudian dimasukkan 6 buah bola besi yang masing-masing berjari-jari 7 cm. Perhatikan animasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah 6 bola besi masuk ke dalam tabung dan tenggelam di dasar tabung, maka airnya naik dengan ketinggian kita misalkan X cm. Bagian kenaikan air ternyata membentuk suatu tabung. Seolah-olah ada sebuah tabung kecil baru yang berada di atas air, yaitu air yang semula. Untuk memudahkan, volume air yang berupa tabung kecil di bagian atas ini kita gambar di luar tabung di sini. Nah, sebelum lebih lanjut, kita data dulu ukuran yang ada. Kita tulis untuk jari-jari tabung adalah 14 cm, yaitu setengah dari 28 cm. Jari-jari bola 7 cm, sedangkan tinggi dari tabung kecil kita misalkan X. Sekarang kita nyatakan hubungan antara volume air yang berbentuk tabung kecil ini dengan volume dari ke-6 bola, bahwa volumenya adalah sama karena munculnya air yang berbentuk tabung kecil ini adalah gara-gara 6 bola yang masuk ke dalam tabung. Sehingga kita tulis volume tabung air atas sama dengan 6 kali volume bola. Untuk volume tabung air kita tulis rumusnya Pi R kuadrat T. Kemudian untuk 6 volume bola kita tulis 6 kali 4/3 Pi R pangkat 3. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan yang bisa kita coret dalam arti kita bagi untuk kita sederhanakan dalam rangka memudahkan. Pertama, Pi dengan Pi berarti habis. Yang kedua, 14 dibagi 7 menghasilkan 2. Berikutnya 14 dibagi 7 lagi menghasilkan 2. Dan yang terakhir 6 dibagi 3 adalah 2. Sehingga ekivalen dengan 2 dikali 2 dikali X adalah 4X. Kemudian 2 dikali 4 adalah 8. 8 dikali 7. Ekivalen dengan X sama dengan 56 hasil kali dari 8 dengan 7 dibagi koefisien X yaitu 4. Hasilnya 14. Ini artinya bahwa air naik 14 cm dari ketinggian semula, yang semula 30 cm naik 14 cm, sehingga tinggi air dalam tabung menjadi 30 ditambah 14 yaitu 44 cm. Dengan demikian, kalau yang ditanyakan adalah tinggi air dalam tabung setelah ke-6 bola dimasukkan, maka jawaban yang benar adalah A, yaitu 14 cm. Ya, di sini dibutuhkan kita untuk kreatif menganalisis permasalahan, memisalkan, membuat
gambar-gambar bantuan sehingga akan lebih komunikatif dan lebih mudah kita pahami, sehingga akan membantu mempermudah kita untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kita lanjutkan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 24.17. Sebuah bak air terbuat dari bis beton berbentuk tabung yang diameter rongga dalamnya 90 cm dan ketebalan bis 5 cm dengan kedalaman 75 cm. Pernyataan berikut yang benar adalah: A. Luas permukaan bagian luar bis adalah 7.500 pi cm persegi. B. Luas permukaan bagian dalam bis adalah 6.650 pi cm persegi. C. Volume rongga udara dalam bis adalah 151.875 pi cm kubik. D. Volume bahan cor beton yang digunakan untuk membuat bis adalah 187.500 pi cm kubik. Mari kita selesaikan. Kita gambar seperti ini. Ini sebuah bak air yang terbuat dari bis beton. Diameter bagian dalam bis 90 cm, sedangkan ketebalan bis adalah 5 cm, sehingga diameter dari tabung besar, yaitu bis keseluruhan dari ujung luar ke ujung luar, diameternya adalah 90 ditambah 5 ditambah 5 atau ditambah 10, yaitu 100 cm. Kedalaman 75 cm adalah sama artinya tinggi tabung. Kita mulai dari A. Untuk A, luas permukaan bagian luar bis adalah 7.500 pi cm persegi. Maksudnya di sini adalah luas dinding luar dari bis, yaitu yang berupa selimut dari tabung. Ya, kita gunakan untuk tabung yang berdiameter 100 cm atau berjari-jari 50 cm dengan tinggi 75 cm, kita hitung luas selimutnya, yaitu 2 pi RT. 2 pi R-nya adalah 50, separuh dari 100, kalikan tingginya 75. 2 pi dikali 50 adalah 100 pi, kalikan 75 sama dengan 7.500 pi cm persegi. Berarti benar untuk option A. Kemudian untuk B, luas permukaan bagian dalam bis adalah 6.650 pi cm persegi. Bagian dalam bis berarti luas selimut tabung yang bagian rongga dalam, yaitu untuk tabung yang berukuran diameter 90 cm, artinya jari-jarinya 45 cm dengan ketinggian 75 cm. Kita gunakan rumus yang sama, yaitu 2 pi RT sama dengan 2 pi dikali R-nya adalah 45, T-nya 75, hasilnya 6.750 pi cm persegi. Ternyata tidak sama dengan jawaban pada option B, berarti B itu adalah option yang tidak benar. Berikutnya yang C, volume rongga udara dalam bis adalah 151.875 pi cm kubik. Untuk rongga bagian dalam berarti kita menggunakan tabung kecil, yaitu tabung dalam yang berjari-jari 45 cm dengan ketinggian 75 cm. Kita hitung volumenya. Volume adalah pi R kuadrat T, yaitu pi untuk R-nya 45, kita kuadratkan kalikan 75, hasilnya 151.875 pi cm kubik, sama dengan jawaban pada option C, berarti option C adalah benar. Untuk D, volume bahan cor beton yang digunakan adalah 187.500 pi cm kubik. Maksudnya bahan cor beton di sini adalah material yang kita gunakan untuk membuat satu bis beton yang kita gunakan sebagai penampung air ini. Berarti di sini
kita harus menghitung volume dari tabung besar dikurangi volume rongganya. Kemudian dikurangkan, maka akan kita dapatkan volume dari materialnya. Kita tulis volume cor sama dengan Pi R besar kuadrat T dikurangi Pi R kecil kuadrat T. Kita substitusikan untuk R besar adalah 50, R kecil 45 untuk tingginya sama. Hasilnya sama dengan 187.500 pi dikurangi 151.875 pi sama dengan 35.635 cm3. Nah, jawaban tidak sesuai. Berarti jawaban yang benar adalah option A dan option C, dan ini adalah tipe soal pilihan ganda kompleks. Maka kita pilih untuk jawaban yang benar yaitu A dan C. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin perlu saya tambahkan di sini kasus soal yang menggunakan media BIS sebagai topik dalam permasalahan, di samping sebagai tandon air seperti ini, bisa juga mungkin sebagai gorong-gorong atau saluran air ya, atau juga bisa mungkin untuk membuat suatu sumur. Nah, hati-hati kalau membuat suatu sumur, misalnya diketahui Pak Irwan membuat sumur berdiameter sekian, kemudian dimasukkan bis dengan ketebalan sekian. Hati-hati di situ. Berarti di situ yang diketahui diameter awalnya adalah diameter bis yang bagian luar, bis besar. Kenapa? Karena sumurnya dibuat dulu dengan diameter sekian, kemudian bis itu diameter luarnya akan sama dengan diameter dari sumur. Maka diameter rongga di dalam bis yang dimasukkan ke dalam sumur adalah diameter yang diketahui awal itu dikurangi 2 kali ketebalan. Kenapa 2 kali? Karena untuk ujung kanan dan ujung kiri diameter itu. Kalau ini tadi adalah diameter dalam 90 ditambah 2 kali 5 yaitu tambah 10 menjadi 100. Nah, itu yang perlu saya tambahkan karena ini termasuk soal yang pemecahan masalah yang bisa jadi nanti yang ditanyakan terkait luas atau terkait volume atau mungkin juga terkait bagaimana luas tutupnya. Nah, kalau luas tutup sumur berarti kita menggunakan diameter yang besar bukan yang kecil. Kalau tutupnya kita menggunakan diameter yang kecil, nanti tutupnya justru akan jatuh ke dalam sana, gitu ya. Hati-hati. Oke, demikian pembahasan kita pada episode kali ini, dan berakhirnya pembahasan soal-soal yang cukup menarik dan menantang tadi. Maka menutup perjumpaan kita dan juga sajian kita untuk pembahasan soal-soal materi bangun ruang sisi lengkung. Berjumpa lagi pada tayangan kami berikutnya untuk materi selanjutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.